Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsobut. Malam hari ini saya sempatkan untuk analisa ya IHSG karena dilihat IHSG kita beberapa hari itu sudah mengalami tren turunnya, atau saya udah di video-video sebelumnya jauh-jauh hari dari bulan Februari lah. Februari itu saya sudah menarik dana saya itu dari perdagangan ya. Saya cuma menggunakan sekitar 5-10%. Kenapa kok saya menarik dana saya? Karena saya melihat IHSG ini akan mengalami koreksi. Dan ternyata hari ini betul-betul koreksi. Karena kenapa? Ya, saham itu atau IHSG itu kumpulan dari perdagangan ini, itu waktu itu saya menggambar seperti ini ya, untuk areanya saya gambar seperti ini, area IHSG ya. Ini waktu itu saya coba gambar seperti ini. Ini adalah area Satwe-nya IHSG. Dan sekarang belum tertembus. Ini saya menggambarkan bahwa area Satwe-nya untuk IHSG, tapi segini ini adalah sudah pengaruhnya besar sekali, karena dari 6.200-an itu sampai sekarang sudah di area 5.970-an ya. Ini masih area Satwe-nya. Ini menurut saya. Dan IHSG, ya, kalau dia sampai bisa menembus, waktu itu saya ngomong kalau dia bisa menembus di area 5.800-an, itu 5.800, maka IHSG-nya akan ke 5.3, 5.4, itu untuk IHSG-nya. Tapi sampai sekarang untuk di area 5.800 itu belum tertembus. Ini ya untuk prediksi saya atau analisa saya berdasarkan cat yang saya punya, bahwa IHSG masih di area Satwe walaupun ini mengalami koreksi. Karena waktu itu saya banyak hal yang perlu diperhatikan di bulan-bulan dari Februari, Maret, dan sekarang April, karena banyak yang akan mengeluarkan laporan keuangan, masalah obligasi, terus kemudian vaksinasi yang belum selesai di bulan-bulan ini, maka IHSG akan mengalami koreksi dulu. Ini areanya bahwa sekarang ini berada di bawah support yang ini ya, untuk IHSG ini berada di bawah support 6.000-nya, tapi masih di area situ. Kemudian kalau dia sampai ke 58 ya mudah-mudahan ini kembali mantul. Nah, saya perkirakan untuk IHSG dalam minggu-minggu ini akan mengalami kembali kenaikan walaupun masih dalam rentang yang dalam kotak merah saya ini ya, masih dalam rentang Satwe-nya. Jadi kita dengan kondisi yang seperti ini kita ya harus bisa menyikapinya itu adalah kita harus pandai mengatur money management di dalam trading saham ini. Kalau berharap tinggi untuk naik itu belum terjadi. Ya. Jadi kenaikannya akan terbatas. Kalau penurunannya itu waktu itu saya prediksi malah justru akan lebih banyak penurunannya. Itu. Nah, ini untuk stokatis saya itu menunjukkan bahwa IHSG sudah akan mengalami pemantulan ya di
area 20. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pertanda yang baik secara daily-nya, itu bahwa IHSG-nya akan mengalami kenaikan walaupun cuman bersifat sementara. Kenapa kok sifatnya sementara? Karena saya masih melihat untuk weekly-nya itu belum mengarah ke atas. Untuk stokatisnya dia masih mengarah ke bawah. Mudah-mudahan ini secara weekly akan segera mengarah ke atas kembali. Karena volume yang dihasilkan itu sudah mulai mengecil. Itu untuk minggu-minggu ini volumenya sudah mengalami penurunan. Ini tercatat di sini ya, untuk volumenya itu di bawah rata-rata yang kemarin. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang volume seperti ini, kita lihat volume seperti ini akan kembali mengalami rebound-nya atau mengalami pembalikan arah. Karena secara technical untuk ini ya, untuk candle-nya itu dianalisa punya saya yang satunya itu analisanya sudah ada untuk pembalikan arah. Ini yang warna hijau ini, anak panah hijau ini adalah pembalikan arah. Dan waktu itu saya ngomong karena di sini saya menemukan beberapa candle yang menunjukkan bahwa akan mengalami pembalikan arah. Ini ya, di sini saya sudah prediksi bahwa ada pembalikan arah untuk IHSG. Makanya jauh-jauh hari saya sudah ngomongkan hati-hati untuk IHSG akan mengalami koreksi walaupun masih di area sideways-nya. Sideways yang punya ring yang cukup besar. Tuh, jadi harus pandai di dalam menyikapi IHSG seperti ini. Terus gimana Pak caranya untuk melakukan trading? Ya, Anda harus trading menggunakan sistem bahwa Anda ya harus disiplin dengan mempunyai stop loss. Dan harus pandai memilih saham yang sudah betul-betul murah. Jadi jangan ambil risiko yang saham sudah naik, kalau naik akan turun. Saham itu adalah seperti itu ya, ada naik, kemudian ada sideways-nya, kemudian ada menurun. Nah, di naik itu apakah berlanjut atau dia berbalik arah. Begitu juga dengan sideways, sideways-nya itu masih lama atau sudah mengalami penembusan antara support dan resistennya. Nah, ini masih dalam kondisi IHSG-nya sideways ya untuk ini di area ini. Ini adalah garis-garisnya untuk IHSG. Ini yang punya saya ya, kalau dia ke bawah dia akan di sini di 58-an. Kemudian kalau ke bawah lagi dia di sini. Ini untuk prediksi saya IHSG di area-area mana. Kita ikutin saja pergerakannya seperti apa, dan kita tidak bisa mengatur atau mengharap besar bahwa IHSG akan segera kembali dan naik rally kembali, tidak seperti itu. Kita harus mengatur psikologis kita dalam membeli saham. Saham apa yang kita beli. Nah, kemarin itu yang sesuai dengan IHSG ini, kemarin saya masuk di saham yang belum mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya masih sedikit, tapi saya yaitu di saham kemarin saya coba masuk di saham ini ya. Mengapa? Karena di sini sudah ada dari candle-nya itu bahwa akan mengalami
downtrend, itu berada di sini, itu mengalami downtrend. Ini memang punya saya seperti ini ya. Ini padahal naik, tapi kok ternyata muncul indikator bahwa ini harus di sell. Karena ini saya menggunakan ini ya, ilmu candle. Ini jadi saya masukkan di sini ilmu candlenya, begitu ada seperti ini dia harus segera sell. Dan sekarang ini sudah ada di sini ada candle yang dinyatakan bahwa candlenya akan mengalami pembalikan arah. Yang tadinya turun, kemudian ada candle pembalikan arah. Jadi pembalikan arahnya bisa akan mengalami kenaikan. Itu ya punya saya untuk menghadapi IHSG. Itu karena di sini secara stokatisnya, untuk stokatisnya yang pertama itu juga sudah ada buy, dan kemudian yang kedua itu sudah berada di area oversold. Karena di sini volumenya sudah mengecil, mudah-mudahan dengan adanya IHSG berbalik arah, ini akan positif juga. Walaupun di sini untuk MACD-nya itu belum dalam kondisi positif. Tapi secara histogram bahwa ini juga sudah mengecil. Jadi saya mulai masuk, ini sudah dari kemarin saya masuk, dan sekarang sudah floating profit sebetulnya. Di floating profit tapi masih kecil ya, saya belum menjualnya karena saya waktu itu masuk di area sini di sekitar 92. Waktu itu saya pasang harga di antara 190 sampai 194, dan sekarang udah floating profit. Itu ya untuk sahamnya, dan IHSG adalah seperti itu. Ini secara weekly itu juga sudah oversold ya. Ini mudah-mudahan dengan seperti ini akan mengalami pembalikan arah. Terima kasih. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menanyakan IHSG-nya. Semoga mohon maaf ini rusak punya saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman yang sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.